Wasallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat, yang kita sama-sama muliakan Pak Gubernur, Pak Peri beserta Ibu, Bu Destri, Bu Ros, ya, Pak Doni, Pak Dodi, Pak Sugeng, dan semua keluarga besar BI yang dirahmati Allah. Mengantari ya Maulid, ya, hari kelahiran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mencoba membuat slide dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari tafsir surah Al-Qalam yang diambil dari tafsir Al-Baghawi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan sudah bisa melihat di layar Zoom masing-masing. Kita akan melihat bahwa di antaranya Pak Gubernur mohon izin, di antaranya kita tidak mengetahui bahwa value seorang manusia nanti dari sisi pekerjaan, dari sisi prestasi, dari sisi juga kemudian pencapaian apa yang dia capai, kemudian juga atau bisnis, ternyata memang faktor akhlak, faktor nama itu menjadi faktor yang paling utama di antaranya. Dan Nabi besar Muhammad SAW diturunkan memang untuk itu. Kita bisa belajar dari tafsir surah Al-Fatihah ayat 1 misalnya. Ketika Allah mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Dari sini seseorang yang terpelajar, seseorang yang berakal, seseorang yang kemudian mau berpikir, tentu saja dia bisa mengambil sebuah tadabbur bahwa Allah mempertaruhkan namanya ketika hendak menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Namanya, bismi, namanya. Nah, kalau kemudian reputasi seseorang itu sudah hancur, namanya sudah hancur, maka apapun menjadi tidak berarti lagi. Nah, dari sisi inilah kemudian mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengantar Maulid Nabi besar Muhammad SAW, hari kelahirannya, dengan penuh sukacita, sambil sedikit mempelajari latar belakang turunnya Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kemudian apa yang kemudian Nabi besar Muhammad SAW punya tugas, ya. Ini nampaknya harus di mute semua nih Pak Bandu, Pak Joko, ya, ada suara-suara, masih ada suara-suara masuk. Baik, kita mulai dari kita nggak apa-apa. Kita mulai dari yang slide pertama, ya, cuplikan dari surah Al-Qalam. Ya. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ini adalah endorse dari Allah Subhanahu wa taala, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini BI diakui oleh dunia internasional sebagai regulator terbaik. Terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perjuangan dan doa kawan-kawan mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala lewat tangan-tangan yang Dia kehendaki. Nah, ini adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, engkau, katanya gitu, benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita lihat slide yang berikutnya. Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, ya, mengatakan bahwa maksud dari khuluqun azim, ya, maksud dari khuluqun azim adalah agama yang luhur ini. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim adalah punya arti bahwa kalau mau ngelihat kemudian bagaimana berislam yang baik, maka lihatlah Rasulullah Muhammad SAW. Maka sepenuh-penuhnya Islam sebagai agama yang menjadi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau mau ngelihat ya seperti apa, bagaimana Islam itu, keluhurannya, keagungan akhlaknya, itu lihatlah kemudian Rasulullah. Itulah dimaksud dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Oke.
Qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, berkata Ibnu Abbas dan Mujahid, maksud dari khuluqun azim adalah dinun azimun, agama yang agung, agama yang luhur. La dina ahabbu ilayya wala arda indi minhu, tidak ada agama yang kusukai, paling kusukai dan kusenangi selain agama itu. Ini agama Islam. Wa huwa dinul Islam. Wa qala al-Hasanu, dan berkata juga Al-Hasan bahwa yang dimaksud dengan khuluqun azim adalah adabul Qur'ani. Jadi kalau mau ngelihat Quran berjalan, ya, tafsir Al-Qalam menurut tafsir Al-Baghawi adalah adabul Qur'ani. Wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dimaksud dengan khuluqun azim adalah Al-Quran. Jadi kira-kira endorsersnya dari Allah Subhanahu wa taala, Bu Destri, Bu Rosmaya, Pak Doni, Pak Dodi, Pak Sugeng, Bapak kita yang kita hormati, Pak Peri. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ini statement dari Allah bahwa engkau wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali, adalah Quran berjalan. Gitu. Budi pekerti Quran, kalau mau ngelihat seperti apa dan bagaimana, itu ada pada diri atau sosok Rasulullah. Oke, lanjut slide yang berikutnya, slide ketiga. Su'ilat Aisyatu, ya, su'ilat Aisyatu, ini fi'il madhi mabni lil majhul, bentuk passive sentence, ya. Su'ilat Aisyatu, ditanya Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya, Allah meridai Siti Aisyah, an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka kemudian Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ya, mudah-mudahan nanti bukan nanti ya, sekarang juga sudah kan, BI Religi juga sudah banyak membahas kajian hadis. Salah satu keistimewaan juga kajian hadis adalah kita banyak mendoakan sekeliling Nabi. Ya, salah satu keutamaan nanti mengkaji hadis, kita banyak mendoakan sekeliling Nabi, mendoakan orang yang sudah kemudian berjasa mengantar ilmu, pengetahuan, dan informasi yang diberikan oleh Nabi hingga sampai pada kita. Salah satu keutamaan mengkaji hadis adalah kita mendoakan mereka-mereka semua. Kita mendoakan orang-orang sekitar Nabi yang sudah membuat apa yang disampaikan Nabi sampai pada kita. Kemudian salah satu keistimewaan lagi mengkaji hadis adalah kita banyak berselawat kepada Rasulullah. Contoh, ketika kita membaca baru 2 hadis ini saja, kita udah berselawat berapa kali tuh, ya kan? Nah, kita kembali lihat layarnya. Su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Nah, ini kan kita mendoakan Siti Aisyah. Jarang-jarang kan kita mendoakan Siti Aisyah. Jarang-jarang kita mendoakan istrinya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Su'ilat Aisyah, tuh ketika kita menyebut Aisyah, maka selalu akan ada radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menyukai Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhoi Aisyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai Aisyah, gitu. Masih bocor Pak Bandu, Pak Joko. Ya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah. Nah, lihat lagi layarnya. Nah, selalu kemudian kita ketemu ketika ketemu kalimat atau kata-kata Rasul, kita kemudian sallallahu alaihi wasallam. Pak Peri yang dirahmati Allah, suatu saat Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali, mengatakan bahwa ada orang yang memegang tiket surga lalu merobeknya. Ada orang yang memegang tiket surga lalu kemudian membatalkannya. Ada orang yang sudah memegang tiket surga lalu kemudian membuangnya. Ada orang yang sudah memegang tiket surga tapi lalu mengabaikannya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah yang ketika mendengar namaku dan tidak berselawat untukku. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, walaupun saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk membuat Nabi Allah Muhammad SAW juga mendengar selawat dari kita, terutama karena kita mengajinya dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib, yang dihitung hari ini adalah sudah masuk hari Jumat. Kalau hari Jumat itu ruhnya Rasulullah, ya Allah alam bisawab seperti apa, itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus malam Jumat, maka salam dari kita, sholawat dari kita itu disampaikan langsung
oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantaraan malaikat Jibril, langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah ini. Baik, kita lanjut terus. Wa qala Qatadah, dan kemudian Qatadah berkata, huwa ma kana ya'tamiru bihi min amrillahi wa yantahi anhu min nahyillahi. Wal ma'na innaka 'alal khuluqil ladzi amarakallahu bihi fil Qur'an. Qatadah mengatakan, yaitu akhlak yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi akhlak yang dilarang. Maksud dari wa innaka 'ala khuluqin 'azim adalah sesungguhnya engkau benar-benar berbukti pekerti yang luhur itu adalah akhlak yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Kita kita menganggap bahwa kalau kita sholat duha, insya Allah timbangannya ada. Kalau kita sholat malam, timbangannya ada. Kalau kita kemudian, apalagi sholat fardu, timbangannya pasti ada. Haji, umroh, sodako, zikir ini, zikir itu, timbangannya ada. Tapi kita lupa. Message lain dari sendingnya Rasulullah itu ke bumi ini dari Allah SWT adalah untuk ngebenerin akhlak. Maka nanti di slide-slide berikutnya kita akan mendapati bahwa akhlak yang mulia seperti gak pernah kemudian kita menjelekin orang, gak pernah kita kemudian ngegibahin orang. Ternyata itu adalah satu amalan yang pada kondisi-kondisi tertentu lebih hebat daripada sholat malam. Kita ada kesempatan ngomongin orang, tapi gara-gara kita ngaji Rasulullah nggak pernah ngomongin orang, dan kita kemudian tidak mau ngomongin orang, kita kemudian menahan diri dari ngomongin orang, maka sesungguhnya nggak ngomongin orang itu akhlak yang mulia. Nah, itulah Rasulullah diutus untuk itu. Itu diantaranya. Kita maju terus ya ke slide-slide berikutnya. Oke, kita masuk ke slide yang kelima. Wakila, dan ada juga yang berpendapat, sammallahu khuluqahu aziman. Ya, Allah menyebut akhlak Nabi dengan akhlak yang begitu luhur, begitu agung, sampai tertulis ya, written, tertulis gitu ya, di dalam Qur'annya, physically, benar-benar ada, nyata, termaktub, ya, tertuang, ya, bahwa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Kenapa? Li'annahu imtathala ta'diballahi iyyahu, ya. Karena Nabi SAW mengamalkan adab yang diajarkan oleh Allah. Ya, biqaulihi, melalui firman-Nya di ayat yang lain, yakni di surah Al-A'raf ayat 199. Apa itu? Khudzil afwa. Jadilah pemaaf. Nah, kenapa ini saya masukkan dengan izin Allah ke dalam slide? Kita lupa, menjadi yang pemaaf ternyata juga adalah akhlak yang dicintai oleh Rasulullah, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah, dan Rasulullah kepingin kita kemudian menjadi dirinya. Dan ketika Allah memention wa innaka la'ala khuluqin azim, begitu Pak Peri di dalam surah Al-Qalam ayat 4, ya, itu untuk membuat kita bangga bahwa kita ini mengikuti orang yang benar-benar diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, pemilik, pengendali alam semesta ini, bahwa yang kita ikuti ini orang yang benar-benar mulia. Tidakkah kita bangga bahwa kita mengikuti orang yang benar? Sebagaimana bangganya teman-teman semua satu BI ada di bawah komandonya Pak Gubernur, Deputi Gubernur Senior Bu Desri, dan semua deputi-deputi gubernur yang memang baik semua. Kita merasa bangga ketika kita kerja sama orang baik. Kita misalkan di organisasi dengan ketua organisasi yang baik. Kita kemudian bermakmum di rumah dengan ayah yang baik. Seorang anak begitu bangganya karena memiliki ibu yang baik. Kemudian seorang adik begitu bangganya memiliki kakak yang baik. Seorang kakek begitu bangganya memiliki kemudian anak yang baik, cucu yang baik. Cucu juga begitu bangganya karena memiliki kakek yang baik. Dan semua itu di Quran tertulis bahwa Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini salah satu hikmahnya, bahwa Rasulullah disebut supaya kita kemudian bangga. Kalian semua, kata Allah, wahai para manusia yang beriman, wahai para manusia yang kemudian taat, wahai para manusia yang kemudian menyembah diriku, engkau mengikuti orang yang pas, engkau mengikuti orang yang benar, sangat pas dan sangat benar. La'ala khuluqin azim, bahkan dia berakhlak dengan akhlakku, kata Allah. Dia berakhlak dengan Quranku. Dia berakhlak dengan apa yang aku perintahkan dia untuk berakhlak.
Salah satunya di dalam surah Al-A'raf saya capture di dalam surat Al-A'raf, khudhil afwa. Kita udah kehilangan khudhil afwa. Apa itu khudhil afwa? Ya. Banyak-banyaklah jadi orang yang pemaaf. Jadilah yang pemaaf. Aduh, sekarang ini orang susah banget maafin orang. Laki kalau udah nyakitin sang istri susah maafin sang suami. Suami juga kalau istri udah punya salah, susahnya maafin kemudian istrinya. Mantu kalau udah punya salah, mertua susah untuk kemudian memberi maaf buat mantunya. Mantu giliran kemudian mertuanya punya salah, wah, bisa kemudian mertua itu bisa jadi musuhnya. Kawan begitu dengan kawannya. Apakah itu diajarkan oleh Nabi? Nyata tidak. Tetangga sama tetangganya, ya Allah, begitu ada salah tetangga nggak mau maafin. Apa? Maafin dia enak aja. Wah, gak gitu. Rasulullah gitu loh. Gara-gara Rasulullah kemudian menjadi yang pemaaf, kemudian Allah bilang, la'ala khuluqin adim. Itu adab yang kuinginkan, itu akhlak yang kuinginkan. Karena itulah kuutus nabiku untuk kemudian menyempurnakan akhlak kalian semua, memperbaiki akhlak kalian semua, menyempurnakan akhlak kalian semua. Yuk kita lihat ayat berikutnya, slide berikutnya ya, halaman 6. An Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kita selawat lagi tuh ya. Teman-teman semua yang mengikuti tayangan ini, setiap ketemu nama Rasul, setiap ketemu kemudian nama Nabi, selalu salawat ya. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Nah, kita mendoakan Jabir karena sahabat Jabir membuat kita menjadi tahu hadis ini, dan hadis ini sangat populer banget ya, terkenal sekali bahwasanya Nabi annan nabiyya, yuk sama-sama, sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian dia berkata, siapa? Nabi yang berkata. Katalah Nabi, innallaha ba'athani, sesungguhnya Allah mengutusku ya, untuk apa? Litamami makarimil akhlaqi, sesungguhnya Allah mengutusku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Wa tamami mahasinil af'al, dan melengkapi kebaikan perilaku. BI religi nanti sebaik-baiknya pelajaran adanya nanti diimplementasi. Apakah kemudian teman-teman BI rajin tersenyum? Apakah nanti teman-teman BI mampu mengendalikan emosi? Yang mana kemudian mengendalikan emosi itu berarti tenang dan ketenangan. Lalu dengan tenang dan ketenangan inilah ya bisa mengendalikan semua kejadian, semua peristiwa, semua berita yang gak enak, semua kejadian yang tidak menyenangkan. Gara-gara kemudian kalemnya inside, ademnya inside, tenangnya tuh inside di dalam diri kita semua. Nah, tantangan kita adalah sekaligus menjadi doa kita adalah bahwa kita yang mengaku umatnya Nabi, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali, ikut menyukseskan gitu ya, ikut kemudian menyukseskan apa maksud dari diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini. Apa? Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ditambah di hadis Jabir, wa tamami mahasinil af'al, dan melengkapi kebaikan perilaku. Lanjut ya. Ini saya ambil dari Takhrid Mishkatul Masabih ya, Mashabih di halaman 265, jilid kelima. Bab yang ketujuh, slide yang ketujuh. An Abi Ishaq radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ishaq dia berkata, dia bercerita. Qala, sami'tul Bara'ah, aku mendengar Bara' yaqulu, mengatakan, kana Rasulullah, yuk kita baca salawat, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi wajhan, ahsanan nasi wajhan, sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling elok wajahnya, paling elok wajahnya, wa ahsanuhum khuluqa, dan kemudian paling baik perangainya. Banyak orang yang rupanya cantik, rupanya ganteng, tapi kemudian perangainya jelek, adatnya ngaco, ya, nggak sesuai begitu.
Tapi Rasulullah ini berkesesuaian antara gestur, air muka, wajah, raut, yang tidak pernah pusing, tidak pernah puyeng, tidak pernah menunjukkan. Nanti kita akan sampai kepada slide bahwa Nabi bahkan tidak pernah kesel. Itu luar biasa, Pak. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah kesel gitu. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah mengatakan gitu. Kamu. Ada orang yang seumur hidup nggak pernah kemudian apa sih? Ada gitu. Siapa? Rasulullah. Nah, di dalam hadis Abu Ishaq, beliau mengatakan kesaksian dari Al-Bara, sahabat yang namanya Al-Bara, ya, mengatakan bahwa Rasulullah itu siapa? Ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqa. Nabi adalah orang yang paling elok wajahnya dan paling baik perangainya. Dan kemudian ini juga diambil dari ada satu kitab, boleh juga nanti bikin daurah, ya, Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi ciri-ciri Nabi itu seperti apa? Nanti kan kita banyak nanya kan, itu kamu kenal si Anu, kenal? Gimana ciri-cirinya? Kita sampaikan ciri-cirinya yang kita kenal itu seperti apa. Nah, bagaimana kemudian kita tidak mampu mendeskripsikan Rasulullah seperti apa karena pengetahuan kita kurang tentang dirinya. Padahal sehari-hari kita bersyahadat. Percaya apa tidak? Sehari-hari kita bersyahadat. Mulai dari azan kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah, sehari-hari kita bersaksi, bersyahadat. Aku menyaksikan. Pertanyaannya, apa yang kamu saksikan? Aku membenarkan. Pertanyaannya, apa yang kamu benerin? Oh, nggak pernah kenal Allah, nggak pernah kenal Rasulullah, kecuali sedikit. Pengalaman berinteraksi dengan Allah nggak ada, tipis. Pengalaman berinteraksi dengan Rasulullah nggak ada, kecuali sedikit. Terus bagaimana kesaksian kamu? Kesaksian kalian, kesaksian saya, kesaksian kita semua? Nggak ada. Ya. Nah, ini di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah itu ditawarkan itu oleh penulis kitabnya, bagaimana kemudian Rasulullah terdeskripsikan seperti apa gitu. Ngaji itu. Maaf Pak Gubernur, mungkin di antara yang hadir ini saya ingin mengingatkan, barangkali ada yang belum pernah membaca surah Muhammad sama sekali. Barangkali tidak pernah tahu, oh ada ya surat Muhammad ya. Loh, ya ada loh. Urutan keberapa Pak? Malam Jumat berikut minta izin nanti Pak kita baca surah Muhammad, insya Allah, supaya nanti kalau ketemu Nabi Muhammad kita pernah membaca setidak-tidaknya sekali surah yang dinamakan langsung dengan nama dirinya, Muhammad. Abis Muhammad itu surah Al-Fath. Abis surah Muhammad itu surah Al-Fath, surat kesuksesan, surat kejayaan, surat pertolongan, surat kemenangan, ya, surat keberhasilan, itu Al-Fath. Seakan-akan kalau kemudian kita mengikuti Nabi Muhammad, maka insya Allah kemudian kita mendapatkan Al-Fatih. Oke, kita lanjut di slide yang ke berapa ini, ke-7 ini. An Abi Ishaq, masih ke atas, slide-nya ke atas. An Abi Ishaq, slide ke-7. Qala sami'tul Bara'a yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhum khuluqa. Laisa bitawilil ba'in wala bil qasiri. Beliau tidak tinggi yang berlebihan dan tidak pula pendek. Posturnya kira-kira gitu, ya, proporsional. Bahasanya mungkin begitu. Laisa bitawili, tidak tinggi berlebihan, al ba'in berlebihan, wala bil qasiri, juga tidak pendek, ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3549 dan Muslim 2337. Oke, langsung slide ke-8.
An Anas bin Malikin qala. Nah, ini menarik nih. Ayo, siapa yang punya pembantu di rumah yang suka ngomel-ngomel, ayo insaf bertobat, istighfar. Yang punya sopir, ayo, yang punya anak buah, yang punya kemudian orang yang ngikut, ayo. Nih kita lihat ya, kita lihat hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadis nomor 6911, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim 2309, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud 4774, ya, radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah meridhai Bukhari, Muslim, Abu Daud dan semua orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada kita. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, Allah mudah-mudahan meridhoinya, qala, bercerita, khadimtu Rasulullah, Masya Allah, aku ini berkhidmat sama Rasulullah, aku ini membantu Rasulullah, aku ini ada di sisinya Rasulullah, aku melayani Rasulullah. Berapa tahun? Kalau sehari 2 hari ya nggak bisa diterima lah kesaksiannya, ya. Aku nemeni Pak Peri loh, aku nemeni Bu Destri loh, aku nemeni Bu Ros loh, aku nemeni Pak Sugeng loh, aku menemani Pak Dodi, aku nemeni si Fulan. Dari kapan? Nah, iya baru kemarin. Ya nggak bisa diterima kesaksiannya. Tapi aku kenal dari dia mulai masuk BI loh. Wah, itu kesaksiannya pasti top. Nah, ini Anas bin Malik, ya, ahli hadis, ya, yang hidup kemudian sampai umur yang panjang sekali. Beliau mengatakan bahwa khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membantu Rasulullah, melayani Rasulullah, berada di sisi Rasulullah selama apa? 10 sinina. 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, ya, fama qala li ufqatu. Qattu ini untuk menunjukkan, ya, qattu, kursornya tolong bawa ke qattu. Kursornya bawa ke qattu, ya. 10 sinina famali, ya, fama qala li uffin qattu. Aku tidak pernah mendengar sekalipun Rasulullah mengucapkan uff. Kita sama-sama tahu di dalam Al-Qur'an, ya, ada larangan kita mengucapkan kalimat kata-kata kepada orang tua. Mama nih, itu nggak boleh. Cuman mama nih nggak boleh. Ibu nih nggak boleh. Oke lah, kalau ke ibu, ke mama emang nggak boleh tuh, oke lah. Ya kita harus, ya begitulah. Karena derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Atau kita ke pimpinan, iyalah. Tapi ini ke anak buah. Ini ke orang yang di bawah. Ini ke hierarki yang ada di derajatnya di bawah kita secara organisatoris. Di rumah, di kantor, di jalanan. Cuman satpam, ngapain saya harus lihat dia? Ada orang ngobrol, bisa nggak kita ngobrol sama orang kecil seperti kita ngobrol sama orang besar? Maaf Pak, Bu, orang-orang BI, maaf. Kita pernah cipika-cipiki kan? Pipi kanan, pipi kiri kan? Kita menghadiahkan pipi kita bersentuhan dengan pipinya. Kanan dengan kanannya, kiri dengan kirinya. Itu kita dengan penuh keridhaan dan sukacita karena kita sepantar. Coba kalau cipika-cipiki, amin gak sepantar. Kita tahu hati kita seperti apa. Kita tahu betul otak kita seperti apa. Kita menyerahkan pipi kita, tapi kita tidak menyerahkan mata kita. Dan kita tidak menyerahkan hati kita. Apakah itu yang diinginkan oleh Rasulullah? Maka jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah tidak. Ketika orang berjabat tangan, dia bisa berjabat tangan dengan senyumnya yang sempurna, dengan matanya yang sempurna, dengan hati yang sempurna, diberikan semuanya untuk orang yang disalaminya. Ya, karena sepantar atau bahkan dia lebih tinggi. Tapi bisakah kita kemudian salaman dengan sikap yang sempurna itu? Padahal dia jauh di bawahnya. Nah, Rasulullah kita akan lihat nanti di hadis-hadis berikutnya betapa Rasulullah itu subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah is the best. Ya. Apakah Rasulullah bocor terus ya? Insya Allah kita berdoa mudah-mudahan nggak bocor lagi. Oke. Rasulullah itu orang, ya kan, nggak boleh kesal kita Pak. Ini ujian pelajaran pertama buat gurunya. Kesel kagak nih? Ada suara-suara masuk. Nah, Rasulullah disaksikan oleh Anas bin Malik, fama qala li uffin qattu.
Aku nggak pernah mendengar Rasulullah itu berkata jelek kepadaku. Ngungkapin kesel, apa sih ini makan ada semua sambal kagak ada. Kena dah kita, Pak. Kena dah. Istri capek-capek masakin, apa kata dia? Asem semua ini. Kita jalan-jalan aja lah, kita pergi keluar. Waduh, kecewanya kayak apa. Sampai suatu saat Rasulullah bilang, kalau kamu nggak suka sama makanan yang kamu itu makan, udah sih kata Rasulullah, diem aja, nggak usah komen. Yang kesel siapa? Bukan cuma orang yang masak kata Rasulullah yang kesel, makanan itu pun kesel. Bukan mereka yang menangis saja, tapi makanan ini pun menangis. Bukan mereka yang bersedih saja, tapi makanan ini pun bersedih. Kenapa? Karena kita komen. Ini tempe kalau goreng kering lebih enak lah kali. Aduh, ini si tempe. Aduh, aku udah digoreng, udah dipanasin, udah dibakar. Masih dikomenin juga. Lihat Rasulullah. Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinina fama qala li uffin qattu. Aku gak pernah mendengar Rasulullah itu berkata kepadaku. Ya, ungkapan kesal atau ungkapan tidak suka. Oke, lanjut. Wama qala li syai'in sana'tuhu, gitu ya. Atau setiap kali aku melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah bertanya, lima sana'tahu, gitu loh. Ini Masya Allah ini kan kita sering banget itu ya, ya nanti kita minta pandangan lah dari Pak Gubernur, kapan sih pertanyaan itu mesti dilakukan yang sifatnya bukan akhlak yang tidak baik gitu, tapi akhlak baik. Ya, tapi kan kita juga tahu, kita sering bertanya itu karena berasal dari kedunguan kita sendiri, kepayahan kita sendiri, akhlak yang jelek dari kita sendiri. Nah, ini Anas bin Malik mengatakan bahwa, bercerita bahwa Nabi SAW ini tidak pernah bertanya kenapa kamu lakukan itu. Ya, setiap sonaktu, setiap aku melakukan, wala li syai'in taraktuhu, atau ketika aku melakukannya, ketika aku kemudian tidak melakukan sesuatu. Nabi ku tidak bertanya, lima tarok tahu, kenapa engkau tidak melakukan itu? Nabi nggak pernah bertanya itu. Asik ya, dia anteng, dia kalem, udah selesai dengan dirinya, Masya Allah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah itu adalah min ahsanin nasi khuluqan, ya, orang yang paling baik akhlaknya. Dilanjutkan oleh Anas bin Malik, wala masastu khazzan qattu, dan tidaklah aku menyentuh kain katun, ya, wala hariran atau sutra, wala syai'an, ataupun yang lebih halus, lebih lembut daripada kemudian katun dan sutra. Katun sutra kan halus banget itu. Kata Anas bin Malik, aku nggak pernah menyentuh kain katun, sutra, atau yang lebih halus daripada itu dua, ya, karena aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih halus, lebih lembut dibanding telapak tangan Rasulullah. Asik ya, Masya Allah, telapak tangannya lembut ya. Ini kan sebenarnya kelembutannya bukan karena dia nggak pernah kerja, orang dia bikin pedang sendiri kok. Rasulullah juga mencuci bajunya sendiri. Rasulullah kemudian ikut menjemur kainnya. Rasulullah ikut berdagang, ikut berdebu, ikut berperang. Tapi kenapa? Kok bisa tangannya tetap halus? Barangkali ini juga merupakan sebuah hikmah bahwa tangan ini memang tidak pernah menyakiti orang. Itu. Dan bukan cuma tangan, tapi nanti badan. Nanti kita lihat. Wala syamamtum miskan. Nah gitu ya, syamamtu. Nah, wala syamamtum miskan, mencium minyak wangi ya. Wala syamamtum miskan wala itran kana atyaba min irqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium kasturi maupun parfum yang lebih wangi, bahkan nih, lebih wangi, bukan dari badan loh, bukan min badani, tapi min irqi. Gila ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. Bayangin Pak, keringatnya Rasulullah ini lebih wangi daripada kasturi ataupun parfum. Keringat Pak, ini keringat Bu, keringat. Bagaimana badan coba? Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang mencintai sholawat nanti berdampingan dengan Rasulullah di sorga, amin.
Amin, amin, insya Allah. Mudah-mudahan yang nanti mencintai anak-anak yatim bisa berdampingan dengan Rasulullah. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti mereka-mereka yang mencintai sedekah, yang mencintai sholat malam, yang mencintai sholat duha, yang mencintai ngaji seperti hari ini, yang mencintai amalan-amalan sunnahnya Rasulullah, termasuk baca Al-Kahfi di malam Jumat. Mudah-mudahan nanti bisa bersama Rasulullah seperti 2 jari ini, dekat sekali, sehingga kita bisa mencium badannya Rasulullah, bisa mencium wanginya Rasulullah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Anas bin Malik, wala syamamtu miskan wala itran. Syamam itu gitu. Syamam tuh wangi banget itu syamam. Syamam tuh, waduh aku mencium wangimu wahai istriku. Lebay kata istrinya, bohong aja lo. Itu syamam tuh miskan, ya. Ingat Bu, jangan berkata kasar sama suami karena Rasulullah tidak pernah berkata kasar. Ingat Pak, jangan berkata kasar pada istri karena Rasulullah tidak pernah berkata kasar kepada siapapun. Ya. Wala syamam tuh miskan wala itran kana atyaba min irki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mencium kasturi, parfum yang lebih kemudian wangi daripada keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan orang-orang baik dan kumpulkan seluruh umatmu dari seluruh zamanmu ya Allah yang di akhir zaman bersama Rasulullah, dan kasih kesempatan mereka duduk, kami ini duduk benar-benar berdekatan dengan Rasulullah, lalu kami bisa mencium baunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita masuk ya slide berikutnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahishan, ya, lam yakun fahishan wala mutafahisan, ya, lam yakun fahishan wala mutafahishan, ya, mutafa'ilan mutafahishan, ya, lam yakun fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu khiyarukum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berbuat buruk maupun melampaui batas. Gak pernah. Dan Rasulullah pun sendiri bersabda, dan kita ingat omongan Rasulullah pasti itu kerjaannya Rasulullah. Omongan Rasulullah pasti itu dikerjakan oleh Rasulullah. Omongan Rasulullah gak pernah cuman omongan tanpa wujud. Omongan Rasulullah adalah memang perilakunya. Maka ketika Rasulullah bilang khiyarukum ahsanukum khuluqa, khiyarukum ahsanukum akhlaqa, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, maka sesungguhnya Rasulullah sendirilah yang pertama itu sebagai orang yang memang paling baik akhlaknya. Gak pernah berbuat buruk dan gak pernah melampaui batas. Ada seorang sahabat saya usia udah menjelang 50 tahun. Dia marah karena ada perlakuan tidak baik dari suster dan kemudian dokter, pelayan di satu rumah sakit terhadap ibunya. Kemudian dia marah melampaui batas. Yang mana Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, mengatakan, Rasulullah itu bahkan tidak pernah ya, tidak pernah berkata kasar, apalagi sampai melampaui batas. Nah, kawan saya ini marah Pak Gub, marah, gitu. Begitu marah Pak, black out loh, matanya blok gitu, black out, jadi cuma putih doang. Obatnya dia bilang, saya kemudian beristighfar. Allah menguji saya dengan serangkaian peristiwa dan saya tidak lulus. Allah menguji saya dengan mulutnya orang lain dan saya tidak lulus. Allah menguji saya dengan tangan dan kakinya orang lain, saya tidak lulus. Allah menguji saya dengan sikap dan sifat, mental, perilaku, perbuatan orang lain dan saya tidak lulus. Ustaz, Rasulullah itu benar. Kata Rasulullah, jangan marah, nanti kamu masuk surga. Lah saya marah, akhirnya saya masuk neraka. Neraka saya apa? Saya 3 hari Ustaz black out, gelap, karena saya nunjuk-nunjuk dokter, nunjuk-nunjuk suster, nunjuk-nunjuk kemudian pelayan-pelayan rumah sakit dengan begitu marahnya, sehingga kemudian membuat saya menjadi black out. Obatnya apa Ustaz? Obatnya saya tobat Ustaz. Alhamdulillah Allah kasih ketenangan dan kemudian mata saya kembali sempurna seperti sedia kala. La ilaha illallah. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kesehatan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah ada kehebatan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kejayaan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebaikan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti semua hal yang bagus-bagus.
Maka ketika Rasulullah dicirikan lam yakun fahishan wala mutafahishan, maka sesungguhnya ini harus kita pegang. Jangan berlaku buruk, apalagi sampai melampaui batas. Baik, lanjut. Masih ada 7 slide, mudah-mudahan sampai ya. Bismillah. An Anasin, dari Anas. Nah, ini keren banget nih. Keren banget. Saya suka ngelihat Pak Peri melakukan ini. Saya sering melihat pimpinan-pimpinan melakukan ini. Dia yang nyamperin. Nah, dia yang nyamperin. Oh, luar biasa ini. Wah, luar biasa. Saya sampai hari ini masih terkagum-kagum seorang Peri Puarjio memention nama seorang, menjauh di sana kadang-kadang. Woi, luar biasa. Nih lihat nih. Ya, bagaimana nanti kalau kemudian kita bilang, misalkan ada anak kecil Noel kita ya, Pak, gitu. Kemudian kita asik aja dengan handphone sampai ke Pak, asik aja, Pak. Nah, kalau bisa itu ya kita tunjukkan akhlak gitu. Sama anak kecil seperti Rasulullah menunjukkan akhlaknya kepada anak kecil atau kepada pembantu, kepada sopir atau kepada siapa yang mana kita datang. Sesuatu yang kemudian saya belajar dari Rasulullah adalah bagaimana saya mendatangi orang-orang yang berkhidmat sama saya, sedangkan dia tuh orang yang secara hierarki gak mungkin pimpinan itu datang kepada dia. Ke ruangannya kah, ke rumahnya kah, ke sudut di mana dia kerja di sana kah, sampai dia terbelalak. Itu saya kenapa mau melakukan itu? Karena mencintai yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan ini. Emang ini ya Pak Peri ya, kita mudah-mudahan Allah kasih kita pelajaran yang banyak tentang Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa ngikut Allah dan Rasulnya. Karena kita kurang pelajaran tentang Allah dan Rasulnya, kita jadi nggak ngikut. Nah, para sahabat itu memang sosok-sosok sempurna ngikutin Nabi ya. Sampai ada satu hadis begini bunyinya. Bukan hadis, hadis bahwa Rasulullah pernah lewat satu tempat di mana Rasulullah tuh belok gitu loh, Pak. Belok gini nih gitu. Lah, sahabat suatu saat lewat situ, itu yang menghalangi Rasulullah udah nggak ada. Tapi sahabat itu jalannya begini. Itu gini tanya, kenapa engkau melakukan? Ya dulu Rasulullah begini. Hilang, blok. Dahsyat benar dah. Benar. Oke, kita lanjut ya. An Anasin, dari Anas. Annam ra'atan aradat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah. Dan dari Anas bahwa ada seorang wanita mencegat Rasulullah di salah satu jalan di kota Madinah. Ya. Jadi ada seorang wanita mencegat Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Wah, kita selama ngaji nyebut nama Rasul 100 kali nih kalian, insyaallah, amin. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salawat kita disampaikan kepada Rasulullah. Fi tariqin, di satu jalan, min turuqil Madinah, dari jalan-jalannya di kota Madinah. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ilaika hajatan." Aku ada perlu kepadamu ya Rasulullah. Ini pembesar. Rasulullah pemimpin, bukan cuma pemimpin kaum, tapi pemimpin semua kaum sepanjang zaman nanti. Besok semua nabi akan berada di belakang Rasulullah dengan seluruh umat para nabi itu. Ini nabi ini, pemimpin wajihan fid dunya wal akhirah. Pemimpin dunia dan akhirat. Dicegat, Rasulullah, aku ada hajat dong sama engkau, gitu kata si wanita ini. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bagaimana kemudian Allah menjawab? Ya umma fulan. Asik. Ya Allah, keren banget dah. Bukan begini. Oh iya, oke. Sebentar ya. Tolong ya, kamu urusin dia ya. Saya sibuk. Bu maaf ya, urusan ini nggak sama saya ya. Nanti sama orang saya. Nah, nanti saya belajar ya sama Pak Peri. Bagaimana kita secara akhlak, secara organisatoris kita nggak menyalahi, tapi secara akhlak kita tetap memberikan senyum misalnya. Apa nanti saya minta petuah dari Bapak. Saya lanjut dulu. Ya umma fulan, kata Rasulullah, wahai ummu fulan, ijlisi, duduk, ayo. Fi ayyi sikakil madinati syi'ti. Keren. Kalau kata Pak Peri kayak gini, ya udah Sob, mau restoran yang mana? Aduh, kamu mau makan di mana? Aku ikut. Kamu mau hari apa? Aku ikut. Mau tanggal berapa? Aku ikut. Waduh, keren banget dah.
Keren banget dah. Dan ketika saya datang gitu ya, saya bukan siapa-siapa, udah disiapin. Udah ada si fulan, fulana untuk mendengarkan apa yang mau saya sampaikan. Supaya kemudian selesai masalahnya. Wah, dahsyat. Top. Top. Ya. Jadi dari Anas ya. Dari Anas, sahabat Anas, anna mra'atan aradat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah faqalat ya Rasulullah inna li ilaika hajatan faqala ya umma fulanin ijlisi fi ayyi sikakil madinati syi'ti ajlis ilaika. Allah, Pak, ini kata-kata Rasulullah loh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini kata-katanya Rasulullah. Kita tiru. Ya umma fulan, wahai ummu fulan, wahai ibu, ijlisi fi ayyi sikakil madinati syi'ti. Ya sudah, yuk kita duduk di sudut jalan mana di Madinah ini yang kita bisa duduk, yang engkau itu suka. Syi'ti, yang engkau itu mau. Syi'ti, yang engkau itu mudah untuk duduk di sana. Syi'ti, yang engkau bisa menjangkaunya. Syi'ti, yang engkau itu enak untuk duduk di sana. Apa kata Rasulullah? Ajlis ilaika, aku akan duduk menemuimu. Allah, Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkala alaih. Qala, ya, Anas masih berkata, fafa'altu, aku kemudian melakukan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Faqa'ada ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun duduk menemuinya hatta qada hajataha, sampai kemudian Rasulullah memenuhi keperluannya. Ini ada di hadis riwayat Abu Daud 4818 dan hadis Ahmad 1297, 12197. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Lanjut. Slide yang ke-11. An Anas bin Malik, dari Anas ibni Malik, Anas bin Malik, qala in kanatil amatu min ima'i ahli al-Madinah li ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Dari Anas bin Malik, dia berkata, jika wanita itu salah satu budak wanita dari penduduk Madinah, niscaya dia akan menarik Rasulullah dan membawanya kemanapun wanita itu inginkan, agar Rasulullah memenuhi keperluannya. Ini menunjukkan ketinggian akhlak Nabi yang akan melakukan apa saja untuk membahagiakan orang lain. Asik ya, keren loh, keren loh. Kita kalau ngomong sama yang gak sepantar, gak ngasih mata tuh, gak ngasih hati, gak ngasih muka. Ya ngomong ya denger, tapi kayak kagak denger, kayak kagak ngomong sama dia gitu loh. Oh iya, oh tuh terus, oke, oh iya, oke ya, makasih ya, gitu. Nah, kita belajar dari Rasulullah. Kata Anas bin Malik, aku menyaksikan kalaulah budak wanita ini berkenan nenteng Rasulullah kemana aja, Rasulullah tetap ngasih tangan nih buat ngebahagiain si wanita budak ini. Waduh, Masya Allah, Pak. Di zaman itu ya masih ada perbudakan. Allahu Akbar. Bukan pembesar Quraisy loh. Bukan pembesar Parsi dan Romawi loh. Luar biasa. Oke, ayo kita slide berikutnya. 12 ya. An Anas bin Malik, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza safaha ar-rajula, ya, kalau bersalaman dengan seseorang, ya, lam yanzi' yadahu min yadihi, tidak akan melepaskan tangan beliau dari orang itu, hatta yakuna huwa alladhi yanzi'u yadahu, sampai orang tersebut yang melepaskan genggamannya. Ini bener loh, ini persoalan akhlak gitu loh. Ini makomnya Nabi, bos, makomnya Nabi. Nanti di akhir hayat Bilal pernah nangis kan, Pak? Bilal pernah nangis. Sahabat-sahabat pada kesel semuanya. Pada udah pengen menggal kepala seorang hamba Allah yang meminta Rasulullah membuka pakaiannya. Ketika Rasul bilang, ini sebagai isyarat kayaknya umurku gak bakal panjang lagi. Siapa di antara kalian yang pernah ku sakiti, yang pernah ku ambil haknya, yang pernah ku
bikin susah, yang pernah aku bikin sulit, yang ada urusannya denganku yang belum selesai, sekarang ngomong padaku. Ada satu orang, ya Rasulullah, engkau pernah membuat aku ini dipukul olehmu. Rasulullah bilang, kapan? Itu Bilal disuruh tuh ngambil anuan selendang gitu. Hah? Karena kata si orang itu, aku dipukulnya sama selendangmu ya Rasulullah, jadi harus selendangmu juga gitu. Aduh, Bilal udah gemertek itu. Sampai sahabat-sahabat, ya udahlah pukul aku aja lah gitu. Tapi kata Rasulullah, enggak, yang dipukul kan dia dan yang pukul kan aku. Ya sudah, nggak apa-apa. Kisos balas lagi kisos. Terus begitu mau Rasulullah menyerahkan dirinya untuk dipukul loh. Hah? Orang ini masih bilang, ya Rasulullah, ketika aku kena pundakku itu, aku dalam keadaan terbuka pundakku. Waduh, Rasulullah buka pundaknya. Aduh, sahabat-sahabat ada greget itu. Itu sahabat tapi memang pinter tuh orang. Begitu Rasulullah buka bajunya, kelihatan pundaknya, dicium sama orang ini. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, siapa yang tega memukul engkau ya Rasulullah? Aku pun tahu engkau enggak sengaja. Aku cuma pengen memelukmu, pengen melihat pundakmu, pengen bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjamin orang ini, tidak akan dia terkena siksa neraka karena bersentuhan dengan kulitku. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak bersentuhan dengan Rasulullah? Ya bersentuhanlah dengan akhlaknya Rasulullah. Jangan menyakiti orang, jangan berbuat buruk pada orang, apalagi sampai melampaui batas. Hal sepele, hal sederhana Rasulullah detail. Ini salah satu hikmahnya ya. Hal sederhana Rasulullah detail itu. Salaman sama orang nggak dilepas itu loh, sampai orang itu sendiri yang melepasnya. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Wala yasrifu wajhahu, dan Nabi tidak memalingkan wajahnya an wajhihi, dari kemudian wajahnya dan Nabi tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang tersebut hatta yakuna huwa alladhi yasrifu wajhahu, sampai kemudian orang itu sendiri yang memalingkan wajahnya dari wajah Nabi. Ini saya begini kayak ngaji di pesantren jadinya, pakai kitab. Di pesantren Darul Quran ini begini kalau ngajar. Anak-anak duduk, itu buka kitab aslinya. Masya Allah, Allahu Akbar. Doain santri-santri kami Darul Quran, mudah-mudahan menjadi santri-santri yang soleh-soleh, amin. Bermanfaat buat orang tuanya, keluarganya, dan bangsa negara ini serta dunia pada umumnya sampai akhir zaman nanti, amin. Ya, jadi Nabi tidak pernah memalingkan wajahnya dari wajah orang lain, sampai wajah orang itu sendiri yang berpaling dari wajahnya Nabi. Walam yara, dan tidak kemudian memperlihatkan ya, muqaddiman rukbatayhi baina yaday jalisil lahu. Ya. Nabi tidak pernah terlihat mengedepankan dua lututnya di hadapan orang yang duduk bersamanya. Gak pernah sombong. Ya. Jadi cara duduk aja Nabi manis gitu. Ya. Kalau kita kan bisa nunjukin sepatu ke muka orang tuh. Saya pernah duduk di satu rumah duta besar di negara Eropa. Terus dia ini sih sopan ya, tapi ada bekas menteri keuangan negara tersebut duduk di sampingnya. Terus dia menyilangkan kakinya dengan kemudian sepatunya itu percis di arah tamu yang ada di depannya. Nah, itu Rasulullah nggak pernah gitu, sopan banget duduknya aja, jangan sampai nyinggung orang, masya Allah. Dan nanti akhlak inilah yang ditiru oleh sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar, sehingga ketika orang Romawi mencari yang namanya Umar itu nggak ketemu bukan karena Umar kagak ada, tapi karena Umar serupa dengan yang lain. Ini rahasia kecil ya, jangan bilang-bilang ya. Rahasia kecil kok ngomongnya sama 1000 orang. Ini 1000 orang loh yang ikut Zoom. Sampai mentok 000 tadi, Masya Allah. Ini hampir 1000 juga total. Hah? Ini 500. Masya Allah, bodoh, luar biasa. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi, ribuan yang melihat ya. Begini. Jadi kenapa juga saya kadang-kadang sekarang saya malah udah nggak pakai sorban sama sekali gitu ya.
udah nggak pakai atribut-atribut gimana gitu. Ya semata sih pengen sama lah gitu sama jamaah gitu. Kadang-kadang saya melihat itu ya makin jadi ustadz, makin kayak nggak kejangkau gitu sama jamaah. Makin jadi ustadz, makin beda gitu sama jamaah. Nah itu yang saya lihat, jangan sampai kemudian saya seperti itu gitu Pak. Jadi Umar dicari sama orang Romawi, nggak ketemu. Bukan karena Umar kagak ada, tapi karena Umar tuh sama yang lain. Sedangkan mereka kalau di Romawi kan beda raja dengan bukan raja beda. Jangankan raja, baru pengawal istananya udah beda gitu loh. Nah Romawi ketika mencari Umar gak ada, nggak bisa ketemu. Padahal Umar lagi tiduran di masjid gitu loh. Subhanallah, sampai orang Romawi itu takjub, nih Umar, kami tidak melihat pejabat satupun di dunia ini seperti engkau. Dan Umar jawabnya sama, Rasulullah seperti ini. Luar biasa kan? Luar biasa gitu. Anak-anak Rasulullah gitu juga. Ya, Fatimah pernah ngeluh kepada Rasulullah. Bukan ngeluh ngeluh canda gitu. Ya, wahai ayahku, Romawi memberikan kuda terbaik untuk anak-anaknya. Ya, emas terbaik untuk anak-anaknya. Harta terbaik untuk anak-anaknya. Kaisar Parsi juga memberikan kemudian sutra, patung terbaik, emas terbaik juga buat anak-anaknya. Kalau aku ya Rasulullah, apa yang kau berikan? Gitu. Ya, karena tangan Fatimah berdebu kan, giling terigu sendiri, giling gandum sendiri, giling roti sendiri, menjualnya ke pasar bersama Imam Ali, padahal putri Rasulullah. Nggak dibedain dengan yang lain. Apa kata Rasulullah? Aku memberikan buat putriku ya zikir yang sekarang ini kita pakai tuh Pak, zikirnya itu namanya zikir Fatimah. Itu zikir Fatimah yang kalau habis sholat tuh subhanallah 33 kali ya, alhamdulillah 33 kali, kemudian astagfirullah ya, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'. Ya itu hadiah dari Rasulullah. Kata Rasulullah, mau kau wahai engkau Fatimah, aku berikan yang lebih baik daripada seluruh pemberiannya raja-raja Romawi dan seluruh pemberiannya raja-raja Parsi. Nah, kata Fatimah, apa ya Rasulullah? Apa wahai ayahku? Nah, engkau antakuli, hendaknya engkau kemudian membaca subhanallah 33 kali habis sholat ya. Kemudian walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 33 kali. Ya, semua totalnya kan 99. Ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 1 kali. Jadi lengkap 100 kali. Jika engkau wahai Fatimah membaca ini, maka apapun yang diberikan oleh raja kepada anaknya, seluruh raja kepada anaknya, dibanding dengan kalimat yang kau ucapkan, itu gak ada apa-apanya. Nah satu sisi menunjukkan bahwa Rasulullah ya kayak orang biasa gitu loh. Nah, dulu zaman Nabi Zakaria, seorang nabi yang sering diperbincangkan di majelis BI, di basement saat itu ya, termasuk juga di kajian Zoom ini, Nabi Zakaria. Jadi perintah dari Romawi ya mengatakan bahwa tutup pintu gerbang, jangan sampai Zakaria keluar gitu. Lah Nabi Zakaria tidak mengetahui ada perintah itu, tapi Nabi Zakaria bisa keluar dari Al-Quds, dari Baitul Maqdis, bisa keluar. Padahal harusnya dibunuh oleh tentara-tentara Romawi. Kenapa bisa keluar? Karena pakaiannya Nabi Zakaria itu sama dengan pakaian para budak, sama dengan pakaian orang biasa, sama pakaian dengan orang-orang yang miskin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kita nggak bisa tuh kayak gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Oke, lanjut ya yang 13. Slide 13. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat, ya kalau di pesantren pada ikut baca nih. Dari Aisyah dia berkata, silakan teman-teman juga ikut baca tapi tetap di mute ya. Ma daraba, tidak pernah Rasulullah itu memukul. Ma daraba, tidak pernah memukul siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu. Yang enggak pernah sama sekali memukul. Illa kecuali ayyujahida fi sabilillahi, kecuali saat dia berperang di jalan Allah. Wala daraba khadiman wala imra'atan, dan Nabi juga tidak pernah memukul pembantunya ataupun wanita. Masya Allah, indah ya. Tapi kalau kita gimana? Gebrak-gebrak meja gitu, waduh marah-marah kita sama orang ya.
Itu maki-maki orang ya. Bahkan kita KDRT sebagiannya sama istri. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan suami seperti itu, dan mudah-mudahan menjadikan mereka-mereka yang tidak harmonis. Amin. Dan yang kasar menjadi lembut ya. Jadi dari Aisyah punya kesaksian. Aisyah loh yang bersaksi bahwasanya Nabi itu nggak pernah mukul sama sekali. Ya, lanjut, oke, lanjut. Yang ke-14 ya, slide yang ke-14. Mer, ambil itunya aja, ambil apa? Kabel lagi kalau enggak. Aman. Ya, siap. An Anasin, dari Anas, qala, dia berkata, kuntu amshi, aku ini berjalan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi burdun najraniyun, ya. Dan bersama Rasulullah itu, dari Anas dia berkata, aku pernah berjalan bersama Rasulullah dan saat itu beliau mengenakan ya burdun najraniyun, ya, ghalidhul hasyiyah, menggunakan selendang yang tebal, dan berbahan kasar buatan Najran, suku Najran. Fa'adrakahu a'rabiyun, kemudian seorang badui datang, ya. Fajabadhahu biridaihi jabdatan syadidatan, tiba-tiba ditarik tuh selendang dengan sangat keras, sehingga kata Anas, aku bisa melihat permukaan pundak Rasulullah. Hatta nazartu ila safhati atiqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi pakai selendang yang kasar dari suku Najran, buatan suku Najran, menghormati suku Najran. Kan ada berbagai suku ya di Makkah dan Madinah. Nah, kemudian datang seorang badui Arab, narik selendang Rasulullah sampai kencang, sampai kemudian selendangnya ketarik, terus Anas bisa melihat permukaan pundak Rasulullah. Qad atharat biha hasyiatul burdi min syiddati jabzatihi. Sampai saking kerasnya tarikan itu, selendang yang berbahan kasar itu memberi bekas kepada pundaknya Nabi. Bapak Ibu pernah kecepretan air sama motor? Bapak Ibu pernah kecepretan air sama mobil di jalan? Terus kalimat kita munculnya apa? Sialan lo, gitu. Bangke lo, gitu. Maaf ya Pak, maaf. Tapi ini sehari-hari keluar tuh kalimat yang kagak-kagak. Wah, gitu. Hah? Bisa nggak kita mengikuti akhlak Rasulullah? Kita lihat ya. Tsumma qala. Udah begitu si badui ini berkata lagi. Apa perkataannya si badui ini? Ya Muhammad, Muhammad, murli mimalillahi alladhi indaka. Ayo dong, bagi dong harta yang Allah titipin kepada engkau ya Muhammad. Jadi si badui bilang, engkau bawa apa nih ya Nabi? Ayo dong, bagi dong gitu. Ini gila ini, udah nariknya keras, minta duit lagi. Ini kira-kira kalau kita jadi ADC-nya Nabi, kalau kita jadi sekprinya Nabi, kalau kita jadi sepedaan sama Nabi gitu, kalau emang zaman sekarang, udah kita getok tuh orangnya kan. Lo nih udah nyerempet minta duit lagi, lo nih udah nyepret minta duit lagi, lo nih udah bikin kesel minta duit lagi, ya kan? Betul nggak? Atau kita sendiri yang bilang, kamu udah bikin pundakku lecet, minta duit lagi, gitu kan? Tapi enggak lo Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat ya, kita ingatkan diri kita bahwa Rasulullah itu datang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Aduh, keren banget akhlaknya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Anas bin Malik? Apa cerita ini terjadi? Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, keren banget. Keren. Faltafata ilaihi. Iltafata ilaihi. Faltafata ilaihi. Rasulullah tuh nengok loh. Waduh. Keren ya? Menoleh kepada si badui ini. Ya, summa kemudian marah gitu, godoba, marah gitu, enggak lo, apa? Summa dohika, faltafata ilahi wa dohika. Rasulullah nengok, menoleh ke orang ini sambil iltafa itu begini Pak, iltafa itu nengok yang kemudian menyerahkan badan gitu loh, bukan cuman gini, tapi nengok menyerahkan badan.
Artinya Rasulullah siap untuk mendengarkan kalimat dari si Badui ini. Keren gak? Asik gak? Hah? Berarti kan ini ditarik dari belakang ini bos. Ditarik dari belakang, serak gitu loh. Hah? Dijambret ini. Itu kan mestinya kan ngaget. Oh, ngagetin kan, kaget dong. Tapi enggak loh. Rasulullah apa? Thumma dohika. Kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah tertawa. Allah. Ya. Thumma amara lahu bi'ata'in. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan untuk memberi orang ini harta yang memang dia minta. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Lanjut. Kita 3 slide lagi. An Abi Darda'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bersabda, inna athqala syai'in yudha'u fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati khuluqun hasanun wa inna Allah ta'ala yubghidul fahishal badhi'a. Ini dia nih. Kenapa kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik? Emang duha doang yang ditimbang? Emang tahajud doang yang ditimbang? Emang sholat doang yang ditimbang? Kagak. Akhlak kita juga ditimbang. Akhlak ame temen, akhlak ame tetangga, akhlak ame saudare, akhlak ame siapa aja, bahkan akhlak ame kucing. Kucing kagak salah kagak apa, kadang kita tendang, kita sebel sama dia. Akhlak ama anjing bahkan, akhlak ama binatang-binatang yang menjijikkan, akhlak ama orang-orang yang kita anggap dia bau. Apa sih? Akhlak. Ternyata ditimbang itu. Dan kalau itu sampai ditimbang dan timbangan itu berat, karena kita menyakiti orang lain, karena kita membuat orang lain sakit karena kita, itu akan membuat, kata Rasulullah, cacat amalan kalian semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sesungguhnya yang paling berat memenuhi timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Ingat, berarti kan kepahaman sebaliknya ya kan? Kepahaman sebaliknya adalah sesungguhnya timbangan yang paling berat mengurangi timbangan seorang mukmin di hari kiamat adalah akhlak yang buruk. Nah, gitu kira-kira. Hati-hati. Ya. Wa inna Allah ta'ala yubghidul fahishal badhi'a. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berperilaku buruk dan keji. Ya, saya berusaha gitu ya, sebisanya gitu, tenang, kalem, adem, nerima, maafin, ngehargain, ngehormatin. Ada yang gak sengaja, ya udah kita minta maaf dan seterusnya. Kenapa? Karena Rasulullah yang pengen kita kemudian ikutin dia. Allah. Ayo 16, 2 slide lagi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, yaqulu, dan dari Abu Hurairah dia berkata, dia bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, atadruna, ya, tahukah kalian ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara, apa sih yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasan nara, tahukah kalian semua apa yang paling banyak, paling sering, paling mengakibatkan seorang manusia masuk neraka? Apakah Rasulullah kemudian akan menjawab, mereka karena tidak sholat duha, karena mereka tidak sholat tahajud, karena mereka tidak bersedekah? Ya, itu ada bagian yang lainnya. Tapi di bagian hadis yang satu ini, para sahabat menjawab. Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala, Rasulullah kemudian melanjutkan, fa inna aktsara ma yudkhilun nasan nara, siapa? Apa? Al-ajwafan. Beliau bersabda, sesungguhnya paling banyak membuat manusia masuk neraka adalah 2 lubang. Al-farju wal famu, yaitu kemaluan dan mulut. Hati-hati ya, kita semua hati-hati. Ya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Mudah-mudahan 2 yang memang nempel sama kita ini tidak mengantar kita pada neraka, melainkan mengantar kita pada surga, seperti apa yang menjadi penutup hadis ini. Atadruna ma aktsaru ma yudkhilun nasal jannah. Ya. Apakah kalian semua mengetahui apa yang paling banyak membuat manusia itu masuk surga?
Qalu, mereka menjawab lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala fa inna aktsara ma yudkhilun nasal jannah taqwallahi wa husnul khuluqi. Beliau bersabda, sesungguhnya yang paling banyak membuat manusia masuk surga adalah ketakwaan kepada Allah. Nah, ini omongan Pak Peri ini, takwa. Jaga ketakwaan, ketawakalan, jaga takwa dan takwalan. Wah, itu nasihatnya luar biasa. Allahumma shalli berkali wa ala alihi. Wa husnul khuluqi. Ya, kita sering dengar takwaan membawa pada surga, sering dengar, Pak. Bu, sering dengar. Tapi yang kita kurang dengar adalah ternyata akhlak yang baik itu juga mengantar pada surga. Ketika kita dibilang sama orang, blon lo, terus kita nggak menjawab, lo tuh yang blon, nggak menjawab itu, blon kamu, bodoh kamu. Iya Pak, insya Allah saya akan belajar. Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Kita diledekin sama orang, kita diejek sama orang, kita dihina sama orang, kita difitnah, kita dibully. Lalu kemudian kita bersabar untuk menunjukkan akhlaknya, akhlak Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Allahu Akbar. Rasulullah disuruh sabar sama Allah kan. Fasbir ala ma yaqulun. Ya Rasulullah, kalau engkau itu diledekin, dihina, diejek, dicaci maki, jangan berperang sampai kuperintahkan berperang. Jangan melawan sampai kuperintahkan melawan. Tunjukkan dulu akhlak yang satu ini apa? Fasbir ala ma yaqulun. Udah sabar aja dulu. Bisa nggak kita begitu? Kagak, kita reaksioner, baperers. Orang satu gitu dua. Biarin, gue injek deh. Waduh, kok gitu jadi ngomongnya? Rasulullah tuh, Allah bilang apa? Fasbir ala ma yaqulun. Sabar ya Rasulullah, sabar. Dan Rasulullah bersabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, nih lihat nih. Ternyata kata Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia itu ke surga. Kalau ketakwaan kita udah tahu deh. Tapi ternyata ada lagi yang memasukkan kita surga. Dan itu paling banyak memasukkan orang ke surga. Nanti apa? Wa husnul khuluqi. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Oke, satu slide terakhir. Alhamdulillah. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qalat, dia bercerita, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar kata Aisyah istrinya Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah berkata, innal mu'mina, sesungguhnya derajat seorang mukmin, ya, dengan akhlaknya, liyudrika, la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili wa sa'imin nahari. Masya Allah. Innal mu'mina, dibaca ininya, slide-nya yang ada di layar Zoom. Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata qa'imil laili wa sa'imin nahari. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik akan mencapai tingkatan derajat seorang hamba yang melakukan qiyam di malam hari secara sempurna dan melakukan puasa di siang harinya dengan sempurna. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya dan meridhai siapa yang membuat hadis ini nyampe kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya sudahi dan saya serahkan kepada pembawa acara. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita ini dan membawa kita pada kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.